Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami ingin mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh fans Black Clover, baik di dalam maupun di luar negeri. Di mana pertanyaan yang kami maksud berbunyi, sebenarnya apa sihir asli dari Grey? Ya, jujur pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat menarik, tapi sangat sulit untuk dijawab. Karena sang autor sendiri terkesan sengaja membuat para fans Black Clover bertanya-tanya tentang hal ini. Lalu karena minimnya informasi, jadi kami ingin minta maaf bila pendapat atau opini yang kami berikan dirasa kurang tepat atau ada kekeliruan. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk mengetahui sihir dasar Grey, menurut kami lebih baik kita pahami dulu beberapa clue atau petunjuk yang sudah diberikan oleh Yuki Tabata. Petunjuk pertama, Grey memiliki masa lalu yang terkesan mirip dengan salah satu tokoh utama dari cerita fiksi berjudul Cinderella. Mulai dari kondisi keluarga yang dia miliki, perlakuan ibu tiri dan kedua saudara tirinya, hingga pertemuannya dengan seorang laki-laki yang memberikannya harapan. Dan karena hal inilah menurut kami sihir dasar yang dimiliki oleh Grey akan memiliki suatu hubungan dengan cerita Cinderella. Tapi mengapa bisa demikian? Ya tentu saja karena seperti yang bisa kita lihat dari cerita Black Clover sampai saat ini, Yuki Tabata terkesan suka menghubungkan karakter buatannya dengan sumber inspirasi yang dia miliki. Sebagai contohnya apa yang dimiliki oleh Charmy, di mana Charmy sendiri seolah terinspirasi dari cerita fiksi berjudul Si Kerudung Merah. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Charmy terlihat selalu kelaparan seperti sifat dari serigala rakus dalam cerita Si Kerudung Merah. Tidak hanya itu, serigala yang dimiliki oleh Charmy juga memiliki kemampuan yang terkesan serupa dengan serigala dalam cerita Si Kerudung Merah, yaitu dapat menyamar dan dapat menelan makanan dalam jumlah besar atau ukuran besar dalam sekali lahap. Petunjuk kedua, sihir milik Grey digambarkan memiliki kemampuan yang serupa dengan kemampuan dari peri yang ada di cerita Cinderella. Ya, Grey dalam cerita Black Clover dan peri dalam cerita Cinderella sama-sama dapat merubah benda mati dan makhluk hidup ke bentuk yang lain. Dan ini mengisyaratkan bahwa Grey sendiri terinspirasi dari Cinderella namun memiliki kemampuan dari si peri di cerita Cinderella. Petunjuk ketiga, kemampuan untuk merubah bentuk sesuatu yang dimiliki oleh peri dalam kisah Cinderella dijelaskan memiliki batasan waktu. Kalian tahu sendiri kan kalau semua yang dirubah oleh sang peri dalam kisah Cinderella akan kembali ke bentuk semula pada pukul 12 malam. Dan hal ini mengisyaratkan bahwa Grey akan memiliki batasan tersendiri dalam menggunakan sihir yang dia miliki. Lalu batasan apa yang dimiliki oleh Grey? Kami sendiri sebenarnya belum bisa memastikan hal ini. Tapi ada kemungkinan kalau batasan yang dimiliki oleh Grey adalah ikatan yang dia miliki. Mengingat ada dua sihir di seri Black Clover yang terbatas karena ikatan. Seperti contohnya sihir milik Vanessa dan juga sihir milik Rades. Selain itu, ada kemungkinan juga kalau batasan yang dimiliki oleh Grey akan berhubungan dengan sifat pemalu yang berlebihan milik Grey. Petunjuk keempat, dalam cerita Cinderella ada sebuah benda yang sudah dirubah oleh Mama Peri namun tidak berubah ke bentuk semula setelah semua yang dia rubah kembali ke wujud semula pada pukul 12 malam. Ya, benda tersebut adalah sepatu kaca Cinderella. Di mana sepatu kaca inilah yang pada akhirnya berhasil membuat Cinderella bertemu kembali dan berakhir dengan hidup bahagia bersama dengan sang pangeran. Dan karena hal inilah kami jadi terpikir, setelah Grey mendapatkan sesuatu atau Grey memenuhi suatu kondisi, dia dapat membangkitkan sihir sejati yang sebenarnya dia miliki. Dan sepertinya sesuatu ini sudah dia dapatkan atau bisa dirasakan saat melihat kondisi Gaut sudah diambang kematian, hingga membuatnya dapat menggunakan sihir asli yang dia miliki untuk menyelamatkan Gaut. Petunjuk kelima, Grey memiliki kemampuan yang terbilang luar biasa dalam hal pengamatan dan juga berakting atau meniru tingkah laku seseorang. Dimana kalian pasti tahulah saat Grey berubah wujud menjadi salah satu anggota Banteng Hitam, dia benar-benar terlihat sama, baik secara fisik maupun secara tingkah laku. Ya, walaupun kami sendiri masih ragu apakah sifat dan tingkah laku Grey saat berubah merupakan hasil pengamatan dan akting luar biasa Grey atau malah merupakan salah satu efek dari sihir yang dia gunakan. Petunjuk keenam, Grey dapat merubah dirinya ke bentuk orang lain, di mana sebagian besar orang yang dia tiru merupakan orang-orang yang sering dia lihat atau paling tidak pernah dia lihat.
Bahkan pertama kali dia merubah dirinya, dia berubah menyerupai saudara tirinya. Dan selain dapat merubah dirinya ke bentuk orang lain, Grey juga dapat merubah dirinya ke bentuk benda mati. Seperti saat dia berubah menjadi pedang Asta saat melawan Couch dan juga Mari yang dikendalikan oleh reinkarnasi elf. Tidak hanya itu, dengan sihir yang dia miliki, dia juga dapat mengkonversi elemen sihir orang lain menjadi elemen sihir yang berbeda. Seperti misalnya merubah sihir orang lain menjadi kapas, di mana kapas sendiri merupakan sesuatu yang sering diciptakan oleh Charmy. Petunjuk ketujuh, pedang Dante yang dipadatkan dari tanah dengan sihir gravitasi terlihat menghilang atau lenyap saat Grey menyelamatkan Couch, dan pada saat itu tidak diperlihatkan bahwa pedang tersebut dicabut dari tubuh Couch. Lalu kemanakah pedang Dante? Ya, kami sendiri belum mengetahui kemana menghilangnya pedang Dante. Tapi hal ini seolah mengisyaratkan bahwa Grey dapat menghilangkan pedang milik Dante tanpa mencabutnya dari tubuh Couch. Perlu diingat, pedang yang tertancap di tubuh Couch ini merupakan benda fisik karena tercipta dari tanah yang dipadatkan. Petunjuk ke-8, Vanessa yang berada di dekat Grey saat Grey menyelamatkan Couch menunjukkan ekspresi terkejut dengan apa yang terjadi di depan matanya. Ya, walaupun kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di depan Vanessa, tapi setidaknya bisa kita pastikan bahwa Grey sudah melakukan sesuatu yang baru pertama kali dilihat oleh Vanessa, di mana hal ini sekaligus menjelaskan bahwa efek sihir yang terjadi pada saat itu berbeda dari efek sihir yang biasa digunakan oleh Grey. Petunjuk ke-9, sesaat setelah Couch disembuhkan oleh Grey, Couch terkesan kelelahan layaknya seseorang yang sudah mengeluarkan kekuatan sihir. Ke-10, menurut Owen, sihir yang digunakan oleh Grey dapat menyusun lapisan sel manusia yang sudah rusak hingga dapat menyembuhkan luka seseorang tanpa bekas. Tidak hanya itu, Owen juga menyebutkan kalau sihir milik Grey bukan sebuah sihir penyembuhan atau pemulihan. Nah, walaupun sang autor sudah memberikan beberapa petunjuk, tapi jujur kami sendiri masih merasa kesulitan untuk memberikan opini tentang sihir Grey ini, karena Yuki Tabata terkesan masih menyimpan sebuah petunjuk besar tentang sihir Grey. Ya, kalian tahu sendirilah, Yuki Tabata adalah seorang mangaka yang sering memberikan plot twist dan mengejutkan para fans. Lalu berikut ini adalah opini mengenai sihir asli Grey yang sebenarnya masih terasa lemah oleh kami. Opini pertama, sihir dasar milik Grey merupakan sebuah sihir yang dapat membongkar dan menyusun ulang suatu substansi atau zat, entah itu substansi sihir maupun substansi fisik, di mana sihirnya ini didukung dengan kemampuan analisa atau pengamatan yang dimiliki oleh Grey. Tapi sepertinya sihir Grey ini terbatas dari pengetahuan yang dimiliki oleh Grey. Mengingat saat Grey merubah bentuk tubuhnya, dia sering menggunakan bentuk orang lain atau benda yang sering dia lihat, atau paling tidak pernah dia lihat. Dan saat dia merubah sihir orang lain, dia hanya merubah sihir tersebut ke bentuk yang sederhana. Opini kedua, ada kemungkinan kalau sihir milik Grey hanya memanipulasi kekuatan sihir ataupun mana yang dimiliki oleh sesuatu yang akan dia rubah. Mengingat dalam dunia Black Clover, seorang penyihir dapat memanipulasi dan menciptakan benda fisik dengan menggunakan sihir. Dan sihir itu sendiri merupakan bentuk dari teknik pengendalian mana dan kekuatan sihir yang dipadukan dengan semacam spell atau mantra. Opini ketiga, ada kemungkinan kalau sihir Grey merupakan sihir transmutation, atau sebuah sihir yang dapat memaksa suatu zat untuk bermutasi atau berubah, hingga membuat sesuatu yang ditarget oleh Grey menjadi berubah bentuk secara keseluruhan. Dan bila ini memang benar, maka ada kemungkinan alasan pedang Dante yang tertancap di tubuh Couch bisa menghilang karena sudah dirubah menjadi jaringan sel tubuh untuk mengobati luka Couch. Nah, menurut teman-teman, opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Atau kalian punya opini sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.